pengabdian kepada masyarakat berbasis pemekaran bidang ilmu dengan judul Penerapan Pembelajaran Adaptif dalam Pendidikan Inklusif berbasis Pendekatan di Keluarga. Terima kasih kepada khususnya Ibu Triana yang pada kesempatan hari ini bisa bekerja sama lagi dengan PKWJ Biru. Semoga kedepannya program ini berjalan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang ini ya sangat baik. Hari ini mungkin kita akan sharing bersama bagaimana konsep adaptif dalam setting inklusif ini menjelma dalam sebuah tahapan pengajaran. Kemudian yang keduanya adalah bagaimana kerangka Pak Menteri terkait dengan deep learning ini bisa masuk juga di dalam kelas dengan setting inklusif. Oke, Bu-Ibu, kalau tadi kan saya dengar sekilas mungkin dari sisi teoretik deep learning itu sedikit-sedikit sudah kebayang ya. Mungkin ini kita sambil recall ya, sambil recall kan kalau dari sisi teoretik deep learning itu bukan teori baru ya. Kalau psikologi pendidikan bahkan deep learning itu masuk pada pembahasan gaya belajar. Jadi anak itu ada yang belajar secara deep, ada yang surface. Surface itu apa? Dia belajar di permukaannya saja. Jadi kayak apa ini ya, saya tahu. Tapi kalau deep itu terbalik. Dia sangat mendalam pembelajaran itu. Nah, dari kebijakan Menteri terkait dengan pembelajaran mendalam ini menjadikan beberapa konsep yang mungkin ini sudah kita kenal. Satu, mendalam itu katanya mindful, kan itu ya. Mindful itu berkesadaran, yang terus meaningful, bermakna, dan joyful, menggembirakan. Nah, kemudian ada juga konsep di dalam deep learning ini olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga, ya. Dan tetap karena katanya labnya tidak merubah kurikulum ya. Jadi sebagai targetnya adalah 8 dimensi dari profil belajar Pancasila. Ya. Nah, jadi kurang lebih ini yang akan kita bicara tentang deep learning. Nah, tapi karena kita buat bekerja dengan anak dan ketika kita bicara bahwa anak ini gembira, anak ini melakukan pembelajaran bermakna atau anak ini sadar selama pembelajaran, maka indikator ukurnya apa? Kelihatan gembira dari apa? Oke. Ketika anak mau menyelesaikan pembelajaran, apakah kita bisa menjamin anak itu gembira? Belum tentu. Apa sih indikator anak itu sadar ketika dalam pembelajaran? Mau nanya, ketika kita menjawab, berarti kan indikatornya perilaku. Ya Bu, ya sepakat ya. Jadi indikator ketika kita menilai apakah anak ini melewati proses deep learning sama proses pembelajaran, indikatornya nggak ada lagi selain daripada perilaku. Ya, dan itu ada di dalam ilmu psikologi. Nah, permasalahannya adalah pembelajaran mendalam ini, kalau kita lihat dari beberapa research gitu ya di sini, nah pembelajaran mendalam itu digunakan untuk apa sebetulnya? Ya, jadi kita itu mengajak anak untuk deep learning itu tujuannya apa? Kan gitu ya. Sebetulnya tujuannya satu aja, supaya dia bisa problem solving. Jadi tujuannya adalah untuk memecahkan masalah, sekalipun masalah itu muncul di dalam konteks atau situasi yang dia belum pernah alami. Tapi dia akan berpikir, oh kalau masalah kayak gini kira-kira gimana ya menyelesaikan. Nah, itu target dari deep learning. Nah, di dalam psikologi pemecahan masalah itu melibatkan salah satu fungsi kinerja otak yang disebut dengan fungsi eksekutif atau executive function. Nah, fungsi eksekutif ini dia apa yang dia kerjakan? Si fungsi eksekutif ini adalah
menjadi berpikir lebih terarah. Oh oke, kalau gempa, oke, cari yang lebih dekat, masuk ke sini. Nah gitu. Nah itu fungsi eksekutif. Tapi jangan katakan kita aja masih kayak gitu. Jadi kalau begitu ada pertanyaan, sebenarnya fungsi eksekutif itu berkembang gak sih Bu dari kecil sampai dewasa? Buktinya apa? Buktinya kita yang udah dewasa aja fungsi eksekutifnya masih kayak gitu. Si respon otomatisnya masih muncul dibandingkan dengan perilaku terarah. Artinya berarti si fungsi eksekutif ini tidak hanya matang berdasarkan usia, tapi harus dilatih. Mungkin kalau kita tidak terlatih karena kita jarang gempa. Alhamdulillah. Tapi kalau di Jepang karena sering gempa, mereka sudah terlatih dan respon otomatis itu akhirnya berkurang. Buktinya apa? Korban jiwa menjadi sedikit. Nah, itu ya Bu ya kurang lebih ya. Ini konsep sederhana sebetulnya si deep learning. Jadi kenapa sih deep learning ini harus kita capai? Ya karena tujuannya supaya anak kalau dalam situasi konteks baru dia bisa berpikir terarah. Ini sebenarnya yang bisa diselesaikan masalah seperti apa? Ya. Nah, ibu-ibu, nah ini kita lihat di sini. Kalau kita cari di dalam pencarian hasil research bereputasi di Scopus, ketika kita memasukkan kata kunci deep learning, deep, nah di sini ya, deep. Nah, ketika kita memasukkan kata kunci deep, maka penelitian-penelitian yang muncul berkaitan dengan istilah deep ini diantaranya adalah perilaku, prediction, kemudian abnormal behavior. Kenapa ya? Kok banyaknya ketika kita meneliti deep itu pasti berkaitan dengan perilaku? Karena kembali ke sini. Jadi ibu, kalau kita kupas teorinya fungsi eksekutif, kan tadi deep learning itu harus memecahkan masalah itu ada di fungsi eksekutif otak. Nah, ini rada siang tapi menuntut otak berpikir mendalam. Nah, ibu-ibu kalau kita breakdown, seperti apa sih perilaku dalam pembelajaran mendalam? Nah, kalau kita kupas, ini ada 7 ya. Nah, ini adalah subdomain executive function. Jadi kalau misalkan ibu-ibu ingin mengukur anak ini fungsi eksekutifnya bagus atau enggak, itu dari mana? Dari 7 ini. Nah, 1 adalah inhibisi kontrol atau menahan impuls. Anak-anak yang kalau menjawab dipikir dulu, itu berarti tandanya dia punya fungsi eksekutif kontrol yang baik. Jadi tandanya tidak langsung menebak jawaban, menahan dorongan untuk menjawab tanpa dipikir dulu, atau kalau di dalam istilah anak special needs itu adalah impulsif. Jadi kalau anak yang special needs dengan dia punya perilaku impulsif, maka pada faktor ini sudah pasti rendah. Itu ya, jadi ibu-ibu dari sisi pengamatan perilaku itu sudah bisa atau untuk deep learning kayaknya anak ini memungkinkan. Kalau anak ini harus dicoba dulu karena aspek inhibisinya aja udah kelihatan ya, impulsion tinggi misalnya. Nah, kita nggak bicara anak ini tidak bisa deep learning ya, tapi harus dilihat dulu karena ada aspek yang lain. Nah, yang kedua adalah working memory. Nah, ciri yang kedua anak punya fungsi eksekutif kontrol yang baik adalah dia bisa mengingat langkah penyelesaian pemecahan masalah. Ini mas sebagai contoh ada ya, dulu kita pernah diajarkan persamaan ya. Nah, ini nih persamaannya begini ya Bu ya. Langkah penyelesaiannya seperti apa Bu? Diketahui, ditanyakan, jawab. Itu tuh sebetulnya dilatih oleh guru untuk apa sih? Sampai sekarang kita masih misteri ya. Nah sih udah diketahui
jadi guru kan kita jadi kebayang oh segini kan gitu ya. Jadi pas baju ada ini Nah, ada bahasa baru. ada bahasa fungsi eksekutif. Iya, aku kan harus upgrade dari buku. Nah, yang berikutnya sensing. Sensing ini apa? Kemampuan anak beralih strategi kalau cara pertama dia nggak bisa selesai. Kemarin rame di 17-an, kesabaran anak sebenarnya itu kan itu ya. Kalau ada anak yang dia beralih dengan dia tidak bisa dengan cara ini dan dia mencoba lagi, nah itu berarti sensitifnya bagus. Siapa? Ada? Dia mencoba. Maaf. Itu mau mandi, bapak ibu. Kemarin 17-an ya parentsnya ya. Itu kan kelihatan. Ada orang yang jadi gimana kan? Ada orang yang enggak. Sebelum saya bisa menyelesaikan saya terus. Nah itu strategic. Itu fungsi eksekutif. Ada lagi apa? Planning and organizing. Menyusun langkah kerja sistematis. Jadi kalau ada orang yang structure, kalau ngapa-ngapain itu selalu terencana. Besok kita akan trip, oke rencana kita ini dulu. Nah itu tanda bahwa fungsi eksekutifnya bagus. Kalau ada anak-anak yang guru besok kita mau trip ya, besok aku mau ini dulu ya. Nah, siapa tuh? Itu fungsi eksekutifnya bagus. Berarti potensi dia untuk deep learning itu bagus. Simpel ya. Kalau bicara teori kan kita nggak kebayang ukurannya. Nah, monitoring evaluasi. Anak yang dia akan memeriksa kembali langkah apakah saya sudah melakukannya dengan benar, dicek lagi Bu. Nah, kalau misalnya bikin puzzle ya udah begitu. Ada anak yang begitu dicek lagi ada. Nah, itu sebenarnya kalau melihat anak itu tuh suka amazing sendiri gitu ya. Attentional regulation, fokus menyelesaikan soal tanpa terganggu atau menyelesaikan aktivitas tanpa mengganggu, tanpa berdistraksi. Nah, pada anak-anak special needs tadi inhibisi rendah. Attention regulation pada beberapa anak ADHD, ADD, kan gitu ya. Itu sulit untuk mengambil fokus. Sehingga dua komponen untuk deep learning-nya itu sudah berkurang nih dari 7 kan gitu ya. Jadi kita harus coba bukan kita menyerah tapi kita melakukan stimulasi untuk dua yang rendah itu. Gitu ya Bu ya. Jadi kebayang ya. Jadi kalau anak ini mau dikasih dengan pendekatan deep learning gimana? Ya dua yang rendah tadi dibetulkan dulu. Berarti fokus atensinya dinaikin dulu, kemudian inhibisi inputnya dibenerin dulu baru dia siap untuk deep learning. Gitu ya Bu ya. Nah, terakhir emotion regulation. Nah, emotion regulation ini anak tetap tenang meskipun dia belum yakin atau ketika dia salah dia tidak mengerti. Ya. Nah, jadi atau ketika dia tidak juara, dia bisa mengatur emosinya. Ada yang mungkin masih dominan ya kalau nggak juara nggak dapat nama. Masih ya? Masih ada ya Bu ya? Gurunya gitu. Ya, belum dapat pas. Belum dapat. Mari kita ucapkan dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan juga berpengalaman ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Stefani. Saya sebagai helper di TK Lab School UPI Cibiro. Kesan dan pesan hari ini itu kesannya sangat bermanfaat sekali gitu ya materinya.
bagaimana kita bisa menerapkan deep learning buat setiap anak-anak, terus harus mengetahui personal setiap anak-anaknya. Dan pesannya itu terima kasih buat Bu Triana, sangat memotivasi kita lagi sebagai guru maupun sebagai helper buat kita bisa memaksimalkan kemampuan apa yang bisa kita lakukan buat setiap anak-anak di kelas TKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yeni Nuryani, guru kelas lewat. Guru kelas lewat itu guru kelas B. Alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan workshop dengan Ibu Triana. Alhamdulillahnya sudah lebih terbuka tentang pembelajaran mendalam, apalagi terutama dalam pelaksanaannya di TK. Biasanya saya hanya belajar tentang teorinya saja, tapi hari ini benar-benar masuk ke dalam ke dalam pemahaman saya bahwa pembelajaran mendalam itu ternyata seperti apa yang Bu Triana ungkapkan. Seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sri Sudiharti, Kepala TK Laboratorium Cibiro, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Triana yang sudah mendelegasikan TK Lab School Cibiro untuk bekerja sama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, sukses, dan hasilnya sangat memuaskan. Untuk kesan dan pesannya, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Antusias kami dari khususnya kepala sekolah dan juga ibu guru sangat-sangat bermanfaat dalam kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.